Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dalam beberapa menit ke depan, saya dan rekan-rekan saya akan menemani kalian untuk membahas mengenai materi esensi dan urgensi konstitusi. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bawakan, saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, saya Obi, dan keempat rekan saya, yang pertama ada Farah Ayu, Nurizatul, Diva Susiana, dan yang terakhir ada Indah Dekat. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian konstitusi secara umum yang akan dipaparkan oleh teman saya Indah Dekat. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi secara umum. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi, atau dari entitas lain. Ini akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Selanjutnya, pengertian konstitusi menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Nur Izzatul Hanifah. Dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bolingbroke. Bolingbroke menjelaskan pengertian konstitusi adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Yang kedua, menurut Kimli A menjelaskan konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan penanganan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang bisa disebut sebagai undang-undang dasar serta dapat pula tidak tertulis. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo menjelaskan konstitusi sebagai keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga contoh dari konstitusi. Silahkan, Deva. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan fungsi konstitusi dan aturan yang mencerminkan dari fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi konstitusi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan warga negara. Contoh aturannya yaitu Presiden mengimbangi DPR dengan mengikutsertakan, membahas, dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. Sebaliknya, DPR juga mengimbangi Presiden dalam pelaksanaan regulasi. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya yaitu Farah. Baik, terima kasih waktunya. Menurut pendapat saya, realita penerapan konstitusi di Indonesia sudah cukup baik. Kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Sebagai contoh, seperti pada masa pandemi COVID-19 saat ini, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut sudah diterapkan pemerintah Indonesia seperti gerakan vaksin untuk seluruh warga negara, melakukan PPKM untuk membatasi mobilitas guna mencegah penularan COVID-19, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami, waktu dan tempat saya kembalikan ke Obi. Terima kasih untuk Indahka, Nurizatul yang telah menjelaskan tentang pengertian konstitusi, Diva Susiana yang telah menjelaskan mengenai fungsi dan juga contoh-contoh konstitusi, dan juga Farah Ayu yang telah menjelaskan mengenai pendapat mengenai realita penerapan konstitusi di Indonesia. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan pendapatnya dan waktunya untuk menjelaskan materi mengenai esensi dan urgensi konstitusi. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalangan banyak.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.